salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali siang ini kita boleh ada di rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya ingin mengucapkan selamat datang secara spesial bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir pada siang ini beribadah di gereja Happy Family. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Nanti biar dari Asyir boleh memberikan kenang-kenang. Nah ini ada dokter dari Palu ya. Ada juga sudah ada dosen dari STT, dosen tamu Ibu Melati mana ya. Ini ya bersyukur. Mari kita beri sambutan yang meriah, sudah selamat datang. Bapak Ibu sudah sekalian, setiap bulan khotbah-khotbah yang disampaikan saudara memiliki subtema yang diberikan oleh Pak Hani Layantara sebagai gembala senior di gereja Happy Family Center. Dan bulan ini sudah diberikan subtemanya adalah smart money. Wah, apa ini ya? Uang pintar. Bapak Ibu sudah sekalian, bagaimana Tuhan juga ingin membawa kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan boleh dengan bijaksana mengelola keuangan kita. Tema tahun ini 2018, The Year of Crown Him King. Tahun membawa kita untuk sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja. Bapak Ibu sudah sekalian, Tuhan tidak mau diduakan. Dan firman Tuhan berkata, biarlah kita tidak menjadikan Tuhan dan Mammon sebagai Allah kita. Tapi kita harus pilih salah satu. Menjadikan Kristus sebagai Raja. Benar-benar sudah sekalian kita juga mau menjadikan uang. Bukan sebagai Tuhan tapi sebagai hamba. Bapak Ibu sudah, saya yakin di dalam kehidupan kita tidak ada kehidupan yang sempurna ya. Semuanya itu kalau kita lihat dari depan kita seringkali berkata oh bahagia ya keluarga itu. Rasanya nggak ada masalah. Suami istri, orang tua, anak, rasanya duitnya banyak, anaknya baik semua, happy, sehat. Itu yang kita bisa lihat di depan. Tapi saya yakin tidak ada seorang pun yang memiliki kehidupan yang sempurna. Mungkin saudara sekarang sedang disempurnakan. Tetapi jika kita melihat ke belakang, ada yang mungkin kehidupannya melewati masa yang suram. Masa yang gelap, ada yang merasa hidup saya ini ditipu orang bu, dihancurkan oleh orang sekeliling saya. Saya mengalami bagaimana saya mungkin difitnah atau mungkin saya diancam, dirugikan. Sehingga ujung akhir hidup saya ini nol. Atau mungkin sebaliknya, bukan saudara yang ditipu, tapi mungkin saudara yang pernah menipu. Merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Sehingga Bapak Ibu saudara sekarang pun saudara mungkin sedang mengalami tuaian dari apa yang Bapak Ibu pernah lakukan di masa lalu. Ujungnya juga adalah kehancuran, nol besar. Tapi siapapun kita di tempat ini, apakah kita yang pernah menghancurkan orang lain atau kita yang dihancurkan? Siapapun kita. Jika kita ingin bangkit kembali, Allah siap menolong kita. Amin. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita boleh bangkit dan mengalami pemulihan. Bahkan saudara, dia siap untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Sehingga kehidupan yang berlimpah ini kita bisa bagikan kepada orang-orang sekeliling kita menjadi kehidupan yang memberkati. Hari ini Bapak Ibu Saudara dengan subtema bulan April, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema From Zero to Hero. Mungkin kita pernah mendengar istilah ini, bagaimana saudara seorang yang dari nol bisa menjadi pahlawan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa untuk menyampaikan kebenaran firman hari ini. Dan Tuhan menaruh di dalam hati saya satu tokoh di dalam perjanjian lama yang saya yakin hampir semua kita sebagai orang percaya pernah mendengar, mengenal dan mungkin mengetahui kisah hidupnya. Nama orang itu adalah
Yakub. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakub memiliki saudara kembar kakaknya bernama Esau. Tetapi bagaimana sudah keluarga ini mengalami kehancuran. Ketika Yakub, saudara, dia mencuri hak kesulungan kakaknya, menipu kakaknya dengan menukar hak kesulungan kakaknya dengan semangkuk sup kacang merah. Tetapi saudara, Yakub tidak berubah. Justru kemudian dengan bantuan ibunya, Yakub juga mencuri berkat kesulungan dari Esau. Sehingga saudara, akibat dari perbuatannya ini, kakak kembarnya Yakub bernama Esau sangat sakit hati, benci dan ingin membunuh Yakub. Sehingga Yakub harus melarikan diri, hanya bawa tongkat aja katanya, nggak sempet bawa yang lain-lain. Karena sudah tahu ya, orang kalau sudah emergency darurat udah nggak pikir bahwa yang penting bisa selamat. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam pelariannya ini kemudian Yakub berjumpa ternyata dengan kerabatnya, kerabat daripada ibunya, yaitu yang bernama Laban. Sudah sekalian, cerita itu terus bergulir sampai kemudian Yakub menikah dengan anak daripada Laban ini. Nah disinilah kita melihat bagaimana kehidupan Yakub yang dulunya sudah sekalian penuh dengan kelimpahan. Ishak ini dikatakan sangat diberkati ya. Tetapi ketika Yakub akan menikah, dia tidak punya mas kawin. Tetapi dia jatuh cinta kepada seorang perempuan, anak daripada Laban bernama Rahel. Itu sebabnya dia menawarkan kepada calon mertuanya ini, izinkan aku bekerja 7 tahun, nggak usah digaji. Nanti setelah 7 tahun, anggaplah itu sebagai mas kawin. Aku boleh menikahi anakmu yang cantik bernama Rahel. Saudara, paman Laban ini seorang yang lihai ya. Dia pikir, wah mau dapat mantu dari mana ini? Udah ganteng ya. Dia mau kasih mas kawin, tenaganya 7 tahun gak digaji. Wah langsung dia bilang iya. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita membaca bagaimana ketika 7 tahun itu dirasa oleh Yakub katanya hanya beberapa hari aja. Karena cintanya yang besar kepada Rahel. Sampai pada waktu masa pernikahan ya, malam hari tidur dengan istrinya. Wah pagi baru kaget, loh ternyata semalam yang dia tiduri bukan Rahel, tetapi Lea, kakak kandung daripada Rahel. Yakub langsung protes. Pamannya bilang tenang, tenang, tenang. Rahel pun akan saya kasih, tenang. Tapi kamu kerja sama aku 7 tahun lagi ya, nanti minggu depan tak kasih ini. Waduh, Yakub kena batunya. Wah ya, dia dulu menipu sudah, sekarang dia ditipu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah awal dari kehidupan Yakub. Di mana di masa perantauannya dia merasa hidupnya zero, nol. Sudah dia jauh daripada orang tuanya yang mengasihi dia, ibunya yang betul-betul sangat menyayangi dia. Sudah dia jauh dari kelimpahan. Dia harus bekerja banting tulang, ditipu. Bukan hanya di dalam hal jodoh, tapi juga dalam hal pekerjaan. Nah hari ini kita akan menyoroti pribadi sosok yang bernama Yakub ini. Bagaimana hidupnya yang sudah nol besar ini diubahkan menjadi seorang yang hidupnya benar-benar berkelimpahan. Mari kita melihat bagian yang pertama, sudah bagaimana di tengah segala kehancuran hidup Yakub, dia memohon hikmat Tuhan. Inilah langkah yang pertama saudara, dia memang sudah jatuh, dia sudah bersalah. Tetapi dia datang kepada Tuhan yang penuh dengan rahmat, tidak dengan tangannya yang menghakimi, kamu sudah salah ya udah kamu harus tanggung itu udah nasibmu. Tidak. Saudara, Yakub datang memohon hikmat kepada Tuhan. Bukankah ini juga yang diajarkan di dalam firman Tuhan? Ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Di dalam Yakobus 1 dikatakan anggaplah
sebagai suatu kebahagiaan jika kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan. Ya, saya yakin tidak ada seorang pun yang happy, bahagia kalau alami masalah pencobaan. Tapi mengapa firman berkata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan? Karena justru seringkali melalui pencobaan-pencobaan yang kita rasa nggak tahan itu menimbulkan satu ujian iman dalam hidup kita. Ujian iman inilah yang menghasilkan ketekunan, memperoleh buah yang matang. Kehidupan kita boleh menjadi semakin menyerupai Kristus. Lalu sudah penulis Yakobus memberikan satu tips yang sangat penting sekali. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Di tengah masalah pencobaan, ketika kita merasa bahwa hidup kita udah zero, sudah nol, sudah tidak ada masa depan. Firman Tuhan berkata, minta hikmat. Maka dikatakan Tuhan akan memberikan kepada semua orang. Tuhan kita tidak sentimen loh. Ya, kalau kita minta hikmat, dia berjanji akan memberikan kepada semua orang. Dengan murah hati, tidak pelit, tidak kikir. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, tidak minta pamrih, dia tulus rela memberikannya. Maka hal itu akan diberikannya. Nah, sudah sekalian kita melihat bagaimana inilah yang dilakukan oleh Yakub. Ketika dia diperlakukan curang oleh ayah mertuanya yang tidak lain sebetulnya masih kerabat daripada ibunya, yaitu paman Laban. Coba kita lihat bagaimana sudah masalah yang dihadapi oleh Yakub. Di dalam Kejadian 31 ayat 7. Yakub menceritakan ini kepada istrinya, dikatakan ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Dan saudara, dia juga mengucapkan ini kata-kata yang hampir sama kepada Laban. Saudara-saudara, dia berkata di dalam ayat 41 Kejadian 31. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu. Ya, tadi saya udah cerita, dia kerja 7 tahun mau dapatkan Rahel, nggak taunya ditipu dapat Lea. Untuk dapat Rahel dia harus kerja lagi 7 tahun. Sehingga dikatakan aku kerja 14 tahun untuk mendapat kedua anakmu. 6 tahun berikutnya untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Yakub ini saudara orang yang disertai Tuhan. Firman Tuhan berkata orang yang disertai Tuhan, apa saja yang dilakukannya Tuhan buat berhasil. Amin. Saudara, Laban sendiri mengakui, aku diberkati karena kamu katanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Laban ini licik, tamak, serakah. Ya. Jadi sudah setiap kali dia kasih saham, mungkin kamu kerjain ini ya. Kok jadi untung. Udah ganti-ganti, ini gak jadi, ini punyaku. Ganti lagi, ganti yang ini ya, yang mungkin yang paling gak laku ini. Udah kamu kerjain, dipegang Yakub, laku lagi. Wah ya, sampai dikatakan 10 kali mengubah upahku. Stres juga punya mertua begini ya. Saudara, apakah ini cuma cerita di Alkitab? Tidak. Saya gak kebetulan beberapa kali menerima konseling saudara dari anak-anak muda yang sudah menikah. Saudara, mereka berkata, aduh saya sih memang kelihatan dari depan gak kurang apa-apa bu. Kawin dikawinin, pesta meriah, mobil dibelikan, tapi gak pakai namaku loh bu. Rumah kita tinggal, tapi semua nama orang tua. Aku digaji ngepres, harus kerja keras. Aku tuh kayak orang kerja tapi buntutnya dipegangi terus. Waduh, orang lihat kamu happy ya. Aku ndak happy bu. Aku ingin mandiri. Kok nggak percaya sih orang tuaku? Mestinya aku kasih modal. Udah, ayo kamu coba kerja. Ini enggak. Aduh, dipres.
Saya bilang, iya kalau kamu dikasih, kamu sukses, kamu udah gak inget orang tua. Itu taktik orang tua supaya kamu nurut terus ya. Ada juga saudara orang tua yang seperti itu, seperti paman Laban ini. Bapak Ibu Saudara, dan itu membuat anak-anak, aduh kapan saya ini bisa berhasil, saya pingin beli rumah sendiri, saya pingin kerja atas jerih lelah sendiri, tapi nggak bisa keluar. Wah, ya. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yakub mengalami satu kehidupan yang dia merasa terkungkung. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana sudah Tuhan memberi hikmat melalui mimpi kepada Yakub. Coba kita lihat itu dalam Kejadian 31 ayat 10. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Saudara, Tuhan kasih mimpi, memberi hikmat. Saya belajar, saudara, apa sih bedanya ilmu pengetahuan dengan hikmat? Saudara, kita membesarkan anak, menyekolahkan anak dengan baik supaya anak pinter. Tetapi hikmat ini seringkali sangat beda dengan pengetahuan. Itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan kasih tahu kepada Yakub, kamu ditekan kan, kamu stres, kamu nggak bisa bekerja dengan bebas, nggak kaya-kaya ini. Ikut paman Laban, kasih mimpi. Nanti jantan yang menjantani betina-betina yang bercoreng-coreng, berbelang-belang itu juga anak-anaknya akan berbelang-belang, bercoreng-coreng. Wow, saudara-saudara sekalian, dan luar biasa sekali. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Saudara-saudara sekalian, waktu pamannya berkata, apa yang harus aku lakukan? Yakub berkata, kamu lu ganti terus upahku. Orang lain mah kerja itu semakin tinggi, salary-nya kasih bonus ini, bonus ini. Aku semakin press. Diubah bukan semakin besar, semakin kecil. Sampai pamannya bilang, apa sih? Kamu mau apa ini? Apa yang harus kuberikan kepadamu? Lalu Yakub bilang gini aja paman. Ambillah semua kambing domba yang ada bintik-bintiknya, ada coreng-corengnya, ada belang-belangnya. Dan termasuk kambing domba yang warnanya hitam. Kasih semua ke saya putih. Ya. Dan nanti semua anak-anaknya pasti putih kan. Ya, ini kan hukum genetika ya. Jadi kalau kambing domba putih kawin sama putih, anaknya putih kan. Gitu kan. Nanti anggap aja kalau sampai mungkin ada nurun sedikit lah dari engkongnya, dari emaknya mungkin ya. Tapi sebetulnya kalau genetika putih sama putih, bersih putih, pasti putih. Ya. Ambil semua yang coreng-coreng, bintik-bintik, belang-belang itu. Tapi paman, kalau sampai nanti di tempat saya ada yang coreng-coreng, berarti itu jelas bukan punya paman kan. Wah, paman Laban yang lihai dan likiat ini seneng banget. Wah, ini goblok ini menantuku ini ya, yang satu ini. Wah, ini dia bisa bikin saya lebih kaya lagi. Jadi dipisahkan, suruh anak-anak laki Laban, diambilnya semua kambing domba yang bercoreng-coreng, berbelang-belang, bintik-bintik dan yang warna hitam. Diambil, dipisahkan sampai 3 hari perjalanan jauhnya. Wah, dan mulailah Yakub melakukan sesuatu yang out of the box. Saudara, di dunia ini sekarang banyak orang sukses bukan karena warisan. Betul ya? Bukan loh, bukan karena orang tua kaya. Tapi karena mereka think out of the box. Mereka berpikirnya itu di luar box. Di luar pemikiran yang lazim, yang biasa. Yang aneh-aneh, yang unik. Loh kok malah jadi. Yakub melakukan sesuatu yang orang-orang ahli peternakan lain enggak ada yang memikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Dikatakan Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, pohon berangan. Dikupasnya dahan hijau itu, dikupasnya sehingga ada belang-belangnya. Lalu saudara, dahan yang berbelang-belang, yang blonteng-blonteng itu ditaruh di palungan tempat makan dan minum domba-domba. Yakub ini peternak. Jadi saudara, dia sudah hafal. Biasanya kambing domba itu sambil makan sambil minum kawin. Oh, itu hanya bisa dilakukan binatang ya. Katanya sambil berkelamin. Saudara, minum itu sambil berkelamin. Jadi saudara, lalu kemudian Yakub lihat, wah ini kambing dombanya kuat ini. Jadi sudah sambil berkelamin melihat dahan yang coreng-coreng. Loh, ajaib. Ternyata anak yang dilahirkan dari betina dan jantan yang putih, hasilnya apa? Coreng-coreng. Wah ya, dari situ saudara, Yakub itu mengumpulkan kekayaannya. Saudara bisa lihat itu, nanti baca ya di Kejadian 30 ayat 37 sampai 40. Yakub memisahkan domba-domba itu. Kepala-kepala kambing yang bercoreng-coreng, ya ada yang hitam, ya yang putih, ya itu memang punya Laban kan. Jadi dia kalau lihat, oh ini lemah, wis biarin putih. Ah ini kuat, harus coreng-coreng. Jadi dengan demikian saudara, dikatakan di dalam Kejadian 30 ayat 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Luar biasa. Tuhan mendengar teriakan orang yang tertekan. Amin saudara. Siapa di tempat ini sedang tertekan? Saudara merasa hidup saudara zero. Saudara merasa hidup saudara itu gak punya harapan, jalan buntu. This is the good news. Kabar baiknya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Yesaya 25 ayat 4a dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Saudara, hanya Tuhan yang mau terima orang-orang yang sudah ditolak oleh manusia. Nature manusia berdosa. Kalau saudara sukses, kaya, berhasil, apalagi royal murah hati. Temennya kayak semut. Betul nggak? Semua pingin berteman, ngaku teman, ngaku masih jingci, waduh ya, masih saudara lu. Oh saya dulu kenalan mamanya, masa kecil begini. Wah, tapi coba kalau orang itu kemudian hancur hidupnya, bangkrut atau terlibat masalah hukum. Wah ya, saudara ditelepon, orang itu saudara tahu bangkrut habis. Ditelepon gak ngangkat. Ya. Di WhatsApp jangan buka, jangan baca. Ya. Bukan cuma baca tidak bales, not read. Tulisannya bolong terus ya, titik-titiknya. Dicari susah sekali. Ke rumahnya dibilang gak ada, nyonya gak ada, bapak gak ada, kapan pulangnya? Waduh gak tahu, sibuk. Nah itu manusia. Kalau saudara mengetahui ada teman saudara yang sedang menghadapi bencana, aduh kita gak mau deket-deket dah. Takut apa? Takut terkait-kait. Yakub sendiri, saudara. Tetapi dia mencari Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Tuhan tidak hanya berdiam di tempat tinggi yang maha kudus di atas pujian dan penyembahan umatnya. Tapi dia berkata dia mau dekat dengan orang yang remuk dan patah hati. Amin saudara. Ini Tuhan. Itu sebabnya ketika sudah menghadapi persoalan, masalah keuangan, saudara jangan jauh dari Tuhan. Jangan malah berkata begini, udah gak usah ke gereja. Jangan.
Sebab Tuhan adalah tempat pengungsian. Tuhan adalah tempat perlindungan. Dialah pribadi yang mampu mengubah hidup saudara from zero to hero. Inilah saudara yang dialami oleh Yakub. Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi banyak khotbah kita dengar. Setelah kita datang kepada Tuhan kaya diberkati. Apakah itu goal? No. Itu baru sebagian. Itu baru langkah yang pertama. Ketika kita di tengah keterpurukan, apakah ekonomi, apakah rumah tangga, apakah masalah pribadi, sakit penyakit. Ketika Tuhan memulihkan, membuat kita boleh bangkit kembali. Apakah itu sasaran? Tidak. Coba kita lihat langkah yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Yakub setelah dia diberkati berlimpah-limpah. Tuhan berbicara kepada Yakub, Yakub udah saatnya. Udah kamu tinggalin mertuamu. Itu Tuhan bicara kepada Yakub. Itu sebabnya Yakub persiapkan semua kambing domba, memang hasil kerja kerasnya dia. Yakub rajin sekali ya. Dan semua istri anak-anaknya saudara dibawa. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bagian yang kedua. Apa yang sungguh-sungguh sudah dilakukan oleh Tuhan kepada Yakub. Pada saat sudah dia melarikan diri, Laban diberitakan, diinformasikan oleh anaknya laki-laki. Papa, Yakub nggak ada loh. Semua Cici, Rahel, Lea, nggak ada semua. Anak-anak ponakanku nggak ada semua. Semua, waduh. Laban itu kayak orang mah, waduh. Ya, jantungnya nyaris berhenti. Dia marah. Saudara-saudara sekalian, ternyata peristiwa itu sudah 1 minggu sebelumnya. Tapi kita melihat saudara bagaimana orang yang sungguh-sungguh ketika di tengah persoalan dia datang kepada Tuhan. Tuhan memberi pembelaan pada saat dia dikejar oleh Laban. Coba kita lihat itu sebentar, Kejadian 31 ayat 22. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Dibawanya sanak saudaranya. Bersama-sama dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Wah, mestinya udah gak mungkin ke Uber nih ya. Ngebut luar biasa. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam. Besok udah mau ketemu ini. Marah ini Laban ini. Tuhan mendatangi Laban melalui mimpi. Dan berkata, jagalah baik-baik. Supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Wah, jenderalnya langsung kasih. Kamu jangan provokasi apa-apa ya. Jangan mengatai apapun. Enggak boleh ngamuk. Oh iya, siap. Loh, yang ngomong Tuhan sendiri. Saya lihat ini luar biasa. Itu sebabnya pada waktu benar-benar Laban bisa mengejar Yakub. Dia ngomong sendiri. Tuhan bicara melalui mimpi, aku enggak boleh marahi kamu. Bukankah ini satu wujud pembelaan? Tuhan menyertai dan memperhatikan kesengsaraan Yakub. Di ayat 42 dikatakan, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku. Tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Pasti kamu tipe mertua tega. Menantu, anak, perempuan pergi nggak bawa apa-apa. Ini Yakub ngomong begitu. Engkau tega membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Kalau bukan tangan Tuhan menyertai aku. Tapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Dan ia telah menjatuhkan putusannya tadi malam. Yaitu waktu Tuhan bicara sama Laban. Ini bagian pertama kisah bagaimana Yakub memohon hikmat Tuhan dan dia melihat penyertaan campur tangan pembelaan Tuhan. Sampai dia melihat berkat yang berlimpah-limpah. Tetapi saudara, bagian langkah selanjutnya sangat penting. Berapa sering ketika kita sudah ditolong, dipulihkan, diberkati Tuhan. Kita lupa. Apa yang dilakukan oleh Yakub saudara, inilah bagian yang kedua. Menjadikan dia seorang from zero to hero. Dia mengucap syukur. Dia membawa persembahan korban sembelihan bagi Tuhan. Mari kita melihat itu dalam Kejadian 31 ayat 54.
Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ya, dia bawa persembahan. Dia tahu bahwa tangan Tuhan nih yang sudah menyertai, bikin saya bisa berhasil ini. Dia nggak lupa. Dia bawa korban sembelihan, korban bakaran kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita seperti itu. Yakub melakukan ini, dia tidak bisa lupa. Dia pernah bernasar di tengah keadaannya waktu nol. Dia mengungsi, melarikan diri karena mau dibunuh oleh kakaknya. Sudah dia tidur dan dalam tidurnya dia bermimpi melihat ada satu tangga tinggi sekali ya sampai ke langit. Dan disitulah Yakub bernasar. Coba kita membaca di dalam Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, Bethel, house of God. Itu nasar yang diberikan oleh Yakub. Dari segala sesuatu, bukan sebagai segala yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub hidup belum ada hukum Taurat. Belum ada perintah saudara untuk kasih persepuluhan. Tapi Tuhan taruh itu di dalam hati Yakub sebagai satu ungkapan syukur. Tuhan, aku sungguh ditolong, disertai Tuhan. Saya tidak akan lupa kepada Tuhan. Saya akan menjadikan engkau adalah sebagai Tuhan Allah yang hidup. Aku akan setia seumur hidupku. Aku akan membangun rumah Allah Bethel ini. Dan aku akan sungguh-sungguh dari setiap berkat yang aku terima, aku akan persembahkan 1/10 kepadamu. Bapak Ibu, inilah yang menjadikan Yakub namanya saudara tercatat. Berkat Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Yakub melahirkan Abraham, Ishak, Yakub. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Yakub membawa persembahan itu kepada Tuhan, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Tapi bukan hanya itu, kita membaca dalam Kejadian pasal 31 ayat 54b. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Merayakan bersama sanak saudara. Saudara, di tengah dunia yang sudah serba modern, saudara bisa punya rumah yang sangat besar. Anak punya kamar yang besar komplit. Ada TV-nya sendiri, kulkas sendiri. Kadang-kadang dalam kamar yang besar punya pantry sendiri. Ada microwave sendiri. Itu yang garai keluarga, nggak ada lagi makan bersama. Bapak-bapak kerja sibuk, makannya di mobil. Ya, ibu-ibu sibuk, pagi-pagi sudah ikut lari pagi, wiran. Anak-anak suruh suster aja. Nggak ada lagi makan bersama, doa bersama. Aduh, menyedihkan sekali. Siang repot. Anak makan sambil lihat TV. Sambil pegang gadget. Di depannya sudah punya iPad sendiri. Saya lihat iPad-nya anak-anak kan takut kebanting-banting. Ya. Toko juga memproduksi sampulnya iPad yang tahan banting. Saya lihat, baby 1 tahun, iya Bu, ini dia suka banting-banting. Nah kalau dikasih covernya yang tebal begini, enggak rusak. Tuh lihat saudara. Mana waktu makan? Nggak ada. Saya nggak bisa lupa dulu saya saudara masih kecil tinggal di Cirebon, papa mama saya. Aduh, itulah waktu yang sangat indah. Kami keluarga yang sederhana. Tapi kami merasa kerukunan itu adalah kekayaan yang tidak bisa ditukar dengan emas perak. Betul nggak saudara? Indah sekali. Itu makan itu bisa 2 jam, 3 jam. Sebab makannya suku saya Hokciu. Itu makan yang panas itu kayak hotpot itu loh.
Ya, ada sayur di situ, pai cai lah, cai sim lah, ayam, hai som, udang, wah semua. Bakwan, hiwan, wah segala macem. Ya enggak entek-entek terus sambil ngobrol. Waduh, ini Alkitabiah. Saudara, ketika sudah diberkati Tuhan, saudara masih menjaga waktu dengan keluarga. Makan bersama. Oh iya Bu, makan bersama. Tapi setelah makan bersama semua buka gadgetnya. WA-an sendiri, cekikikan sendiri, Instagraman sendiri, selfiean sendiri. Loh, makan sih makan satu meja. Tapi udah gak ada lagi komunikasi. Hari ini sudah firman mengingatkan. Kalau saudara mau sungguh memiliki satu kehidupan from zero to hero. Jangan lalaikan ini. Makan bersama sanak saudara. Makan bersama keluarga. Mazmur 128 ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Meja apa saudara? Meja makan. Betul? Itulah tempat di mana saudara bisa berkumpul. Itulah kalau sudah masih bisa menjaga tradisi ini, saya berani berkata, saudara adalah keluarga yang kaya. Amin. Papa, mama, anak, mantu, cucu, cicit misalnya. Wah masih bisa ketawa. Jangan saudara udah datang engkongnya, emaknya. Papa, mama, anak, mantu, cucu, gadgetan. Bingung engkongnya. Engkongnya enggak gadgetan soalnya. Tidak diorangkan. Kalau bisa sudah makan satu meja, udah simpen dah. Kita ketawa di situ, ngobrol, berkomunikasi. Personal touch ada di situ. Amin. Ada sentuhan pribadi. Bapak Ibu Saudara, bahkan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan memberikan perintah itu loh saudara. Penting sekali. Mengucap syukur bukan cuma kasih persembahan sama Tuhan, kasih persepuluhan, good. Tapi juga kita persembahkan, saudara, kita sharing berkat itu untuk keluarga dan yang lain. Coba kita lihat itu ya. Ulangan pasal 28. Ulangan 12 ayat 18 dan 19. Ulangan pasal 12 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya. Di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, engkau ini anakmu laki-laki, anakmu perempuan, apalagi surah, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Wow. Saya mengucap syukur sama Tuhan itu ketika saudara bisa makan sama keluarga. Dan katanya, ada waktu saudara juga kumpulkan pegawai saudara, staf-staf saudara yang sudah membantu saudara sukses. Pernah duduk sama saudara satu meja, makan bersama, menikmati, merayakan keberhasilan mereka, ikut bersama-sama. Dikatakan di sini, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, orang Lewi. Jangan lupa pendetanya juga, pelayan-pelayan Tuhan. Itu sebabnya saya sering kasih masukan. Koordinator ibadah majelis, ayo ajak semua makan. Guru-guru minggu ceria, bagian-bagian sound system, multimedia, kameramen, administrasi, bahkan cleaning service yang mungkin dilupakan. Wow, so ini firman Tuhan. Kita merayakannya, tidak sendiri aja, yang cocok aja pokoknya, yang podo kayaknya, satu level sama saya. Tidak, hambaku laki-laki, hambaku perempuan. Ada waktu juga dengan orang Lewi, itulah pelayan-pelayan Tuhan, pembina-pembinamu. Sudah memberkati seperti orang tua yang rohani kepada saudara. Sudah firman ini diberikan sebagai perintah. Ucapkan ucapan syukur. Amin. Level tingkat yang ketiga. Bagaimana sudah setelah Yakub memohon hikmat dari Tuhan sampai dia dipulihkan, dia jadi kaya.
dia tidak lupa diri. Dia mengucap syukur. Dia kembalikan apa yang memang milik Tuhan. Dia juga bersyukur memakannya bersama dengan keluarganya. Sekarang kita melihat yang ketiga. Apa yang Yakub lakukan ini luar biasa. Saya berdoa dan berharap biarlah langkah ketiga ini tidak hanya saudara dengar, tapi jalankan. Yaitu mengupayakan perdamaian. Jangan lupa Yakub sudah kaya. Tapi saudara dia punya ganjelan. Betul ya? Ganjelannya siapa? Kokonya sendiri kan? Esau. Ada orang saudara hidup dalam kelimpahan. Dia menutup mata dan telinga. Untuk ganjelan yang ada dalam hatinya. Biarin aja. Pokoknya aku udah kaya. Aku udah seneng sama keluargaku. Masalah aku punya musuh. Ada yang benci aku. Ada yang ngumpati aku. Aku tutup telinga. Enggak begitu. Yakub mengupayakan perdamaian. Ini sesuai sekali sudah dengan pengajaran firman Tuhan. Roma 12 ayat 18 firman Tuhan berkata sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lu dia yang salah, dia yang nipu saya, dia yang begini. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yakublah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungannya yang rusak dengan kakaknya. Dia tahu kakaknya sangat dendam sekali dengan dia. Ingin membunuh dia. Saudara-saudara sekalian, tetapi dia mau menyelesaikannya. Berinisiatif. Coba saudara lihat itu di dalam Kejadian 32 ayat 3. Sesudah dia beres dengan Laban, Laban memberkati, ya udah kamu setia lu ya sama anak-anakku, kira-kira begitu. Udah beres nih. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah punya lembu sapi, keledai, kambing, domba, budak laki-laki dan perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku. Supaya aku mendapat kasihmu. Supaya mendapat maaf. Yakub kan udah salah. Mencuri, menipu hak kesulungan. Mencuri berkat kesulungan. Saudara, dia mau itu ada satu rekonsiliasi. Yakub tidak andalkan kekuatannya sendiri, keberaniannya, nekatlah, tidak. Ini yang kita mau belajar dari dalam hidup Yakub. Di tengah segala ketidakberdayaan dia takut. Aduh, kokonya dendam kesumat ini walaupun sudah 20 tahun ini ya. Aduh, sudah orang benci itu gak bisa selesai dengan tahun berlalu loh. Betul ya? Waduh, masih berdarah-darah ini. Apa yang Yakub lakukan? Dia merendahkan hati. Dia memohon pembelaan dari Tuhan. Di dalam Kejadian 32 ayat 9 berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali Tuhan aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatnya, tadi saya ngomong, aku dulu pergi itu hanya bawa tongkat waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang sudah jadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Dia bawa itu kepada Tuhan. Tuhan belalah aku. Saudara, setelah dia minta pembelaan, penyertaan Tuhan. Yakub melakukan bagiannya.
Dia memberi persembahan yang sangat banyak kepada Esau. Saudara, kalau sudah salah sama orang, jangan medit. Amin. Amin. Kalau sudah salah sama orang, jangan cuma bilang, sorry ya, lu kamu udah nipu aku, ngentek no aku, utang gak bayar, cuma sorry tok ya. Lu, saudara, ini udah habis-habisan ini Esau. Yakub tahu itu. Dia sudah minta pembelaan dari Tuhan, tapi dia juga melakukan bagiannya. Dia memberi persembahan banyak. Coba saudara baca ya, percaya saya aja lah ya. Nanti lihat Kejadian 32 ada di ayat 14 sampai 15. Dia bawa 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. Jadi satu jantan dikasih 10 istri, 10 betina. 200 domba betina, 20 jantan domba. Dikasih apa lagi? 30 unta yang sedang menyusui anak. Wah ya, cuan ini. 40 lembu betina, 10 sapi jantan. 20 keledai betina, 10 keledai jantan. Ini dibawa besar, banyak sekali. Untuk apa saudara? Untuk menebus kesalahan. Sudah menyakiti dan mengkhianati kakaknya Esau. Yakub tidak datang hanya dengan tangan kosong. Sorry, no. Bisa ngamuk juga kokonya. Saudara, dia juga tidak hanya datang membawa harta yang begitu banyak. Tapi dia membawa hatinya yang hancur. Dia bawa kerendahan hati. Coba kalau saudara lihat di Kejadian pasal 33. Waktu mau ketemu Esau, sumbangan-sumbangan sudah ngejejer toh. Esau paling tidak mau ngamuk, enggak jadi. Waduh, buat siapa? Buat tuanku. Waduh, hati yang keras paling tidak udah cair dulu toh. Waduh, banyak banget ini. Belum lagi lihat Yakub dari kejauhan. Ia sendiri berjalan di depan mereka, sujud sampai 7 kali. Ini kan gambaran apa? Aduh kok aku salah. Enggak sombong, aku bos. Apa? Aku salah ya? Oke. Aku cuma mau ngomong sorry. No. Sikapnya yang betul-betul. Dia merendahkan hati. Saudara, sampai kakaknya berlari mendapatkan dia, didekapnya, dipeluk, diciumnya. Wow. Berapa banyak saudara rela masuk kepada bagian 3. Oh, aku udah kaya, dia aja yang salah, dia aja yang cerewet. Wah gitu kan. Dia yang begini. Saya mau tanya, saudara kalau mati lu ketemu Tuhan. Saudara bisa ngomong apa sama Tuhan? Kamu enggak berdamai. Mungkin dengan adikmu, kakakmu, mertuamu, iparmu, sahabatmu. Kamu udah kaya, kenapa utangmu itu lu enggak mau bayar? Oh itu dia lebih kaya dari saya. Oh ya, biar dia lebih kaya, utang tetap bayar. Itu namanya rekonsiliasi. Berapa banyak kita tidak sampai from zero to hero. Kita cuma berhenti sampai udah kaya, udah beres, udah happy. No, hidup masih berjalan. Kita harus akan menghadapi kekekalan juga, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Yakub adalah satu teladan yang luar biasa. Tidak heran namanya disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Amin saudara. Coba kita lihat bagian yang terakhir, saya baca ayat terakhir. Kejadian pasal 33 ayat 10. Tetapi kata Yakub waktu Esau bawa persembahan, waktu Esau dikasih persembahan begitu banyak, Esau bilang enggak lah aku ya punya banyak kan gitu kan. Tapi apa jawab Yakub? Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Waduh, orang ini udah ente-entean lah. Betul gak sih? Dia merendahkan diri, dia juga jaga mulutnya. Aduh kok,
Enggak ada artinya itu, harta yang aku kasih itu, hormatnya aku beri, aku tuh bisa lihat ketemu kakak serasa melihat wajah Allah. Gimana sudah? Bisa ngamuk kah ketemu orang begini? Nah, serasa melihat wajah Allah dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, aku punya segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Indah. Yakub menjadi hero. Amin saudara. Nggak ada penyesalan. Sama paman Laban beres. Sama kokonya yang dendam dia jahat. Dia brengsek itu dulu. Beres. Itu sebabnya hari ini saya mengangkat tokoh ini di dalam hidup saudara. Untuk kita tidak cuma bilang bagus ya, hebat ya Yakub. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup. Saudara sukses, berhasil. Apakah di atas jerih lelahnya orang? Saya ngobrol sama Bapak kemarin, aduh Firman berbicara, ayo coba ingat-ingat. Kamu utang budi sama siapa aku bilang. Oh Ina, ayo. Udah lama. Ayo kita ajak makan. Cuma say thank you lagi. Kita nggak anggap biasa. Soalnya utang nggak punya saudara ya terus. Kalau punya utang bayar, nggak ada. Hai utang budi ada, ingat siapa ya? Nah, dengan begitu sudah kita menaikkan syukur kepada Allah, perpuluhan udah pastilah udah ya. Kepada sesama. Mengupayakan perdamaian kalau dalam hidup saudara masih ada ganjalan. Sehingga dengan demikian kita boleh menjadi orang yang berbahagia. Memiliki hati yang dipenuhi damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.